Setiap hari, tangan kita melakukan ribuan hal luar biasa. Tapi di saat yang sama, tangan kita juga menjadi perantara dari sebuah ancaman tak kasat mata. Ancaman yang pernah merenggut jutaan nyawa, jauh sebelum kita mengenal dunia modern. Hari ini di Aku Mau Lebih Sehat, Kita tidak hanya akan membahas cara mencuci tangan. Kita akan kembali ke masa lalu, menelusuri kisah heroik dan tragis di balik sebuah kebiasaan yang kita anggap sepele. Sebuah kebiasaan yang saya jamin, setelah menonton ini, tidak akan pernah lagi Anda pandang sama. Ini adalah kisah revolusi kesehatan yang dimulai dari seember air dan larutan klorin. Kita mundur ke Wina, Austria, tahun 1840-an. Di sebuah rumah sakit besar, seorang dokter muda asal Hungaria bernama Ignaz Semmelweis merasa sangat gelisah. Ia bekerja di klinik bersalin yang memiliki dua bangsal. Anehnya, angka kematian ibu akibat demam nifas atau childbed fever di bangsal pertama yang ditangani oleh para dokter dan mahasiswa kedokteran mencapai 5 kali lebih tinggi daripada bangsal kedua yang ditangani oleh para bidan. Publik ketakutan. Para ibu memohon agar bisa dirawat di bangsal bidan. Dr. Semmelweis terobsesi mencari jawabannya. Hingga suatu hari, sebuah tragedi memberinya petunjuk. Seorang rekannya meninggal setelah tidak sengaja tergores pisau bedah saat melakukan autopsi. Dan gejala penyakitnya sama persis dengan para ibu yang meninggal karena demam nifas. Saat itulah, Semmelweis menyadari sebuah pola mengerikan. Para dokter dan mahasiswanya seringkali datang ke bangsal persalinan langsung setelah melakukan autopsi, tanpa membersihkan tangan mereka secara memadai. Ia berteori bahwa ada partikel-partikel tak terlihat yang mereka bawa dari ruang autopsi ke para ibu yang sedang melahirkan. Solusinya radikal pada saat itu. Ia mewajibkan semua dokter untuk mencuci tangan mereka dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, menurut catatan historis, angka kematian di bangsalnya anjlok lebih dari 90%, menyamai tingkat keamanan di bangsal bidan. Namun, bukannya dipuji, idenya justru ditertawakan dan ditolak mentah-mentah oleh komunitas medis. Teorinya tentang partikel tak terlihat muncul sebelum dunia mengenal teori kuman dari Louis Pasteur. Seorang dokter Semmelweis frustrasi, dipecat, dan meninggal secara tragis di sebuah rumah sakit jiwa. Seorang pahlawan kesehatan yang dilupakan. Bertahun-tahun kemudian, sains membuktikan kebenaran teori Dr. Semmelweis. Kini idenya menjadi fondasi dari praktik kebersihan medis di seluruh dunia. Sebagai puncaknya, pada tahun 2008, sebuah koalisi internasional yang disebut Global Hand Washing Partnership dengan dukungan dari lembaga dunia seperti WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan UNICEF menetapkan tanggal 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Tujuannya untuk mengingatkan dunia akan pelajaran yang telah kita dapatkan dengan susah payah dari pahlawan seperti Semmelweis. Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan murah. Mengapa harus pakai sabun? WHO menjelaskan alasannya dengan sangat gamblang. Air saja tidak cukup. Molekul sabun itu istimewa. Ia memiliki kepala yang suka air dan ekor yang suka lemak. Banyak kuman berbahaya dilindungi oleh selubung lemak. Saat kita menggunakan sabun, ekor-ekor ini akan menancap dan merobek selubung lemak tersebut, menghancurkan kuman dari dalam. Sabun kemudian memerangkap sisa-sisa kuman dan kotoran ini yang kemudian dengan mudah dibilas bersih oleh air. Dampaknya sangat nyata. Menurut data gabungan dari WHO dan UNICEF, praktik sederhana ini bisa menurunkan angka penyakit diare hingga 48% dan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia hingga 23% pada anak-anak. Ini bukan sekedar angka, melainkan nyawa yang terselamatkan. Sekarang mari kita hormati warisan Dr. Semmelweis dengan mempraktikkan cara yang benar sesuai standar WHO. Ingat,
Durasinya 40 hingga 60 detik. 1. Gosok telapak tangan. Ini adalah langkah awal untuk menghasilkan busa. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari secara bergantian. Area ini sering terlewat dan menjadi tempat kuman bersembunyi. 3. Gosok kembali telapak dengan jari saling terkait. Memastikan sela-sela jari bagian depan bersih sempurna. 4. Gerakan mengunci punggung jari ke telapak tangan. Membersihkan bagian yang sulit dijangkau, yaitu buku-buku jari. 5. Gosok ibu jari dengan gerakan memutar secara bergantian. Jempol kita adalah jari yang paling aktif, jangan sampai terlewat. 6. Gosok ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Ini krusial untuk membersihkan kuman yang bersarang di bawah kuku kita. Selesai. 6 langkah untuk sebuah perlindungan maksimal. Kisah Dr. Semmelweis mengajarkan kita bahwa revolusi kesehatan terbesar seringkali dimulai dari tindakan yang paling sederhana. Cuci tangan pakai sabun bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan sebuah penghormatan bagi sejarah, sebuah penerapan sains yang cerdas, dan yang terpenting, sebuah tanggung jawab pribadi kita untuk melindungi diri sendiri dan komunitas. Ini adalah superpower yang kita semua miliki, hanya dengan wastafel, sabun, dan air. Setelah mendengar kisah ini, apa yang ada di pikiran Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jika video ini membuka wawasan baru untuk Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang Anda pedulikan. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel Aku Mau Lebih Sehat agar kita terus bisa mengungkap fakta-fakta kesehatan yang penting bersama. Terima kasih telah menonton.